Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdengar lantunan ayat Al-Quran mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masjid memiliki ceritanya sendiri, mulai dari sejarah pembangunan, arsitektur memukau, dan kegiatan yang mencerminkan semangat umat Islam untuk selalu berbagi terhadap sesama. Di episode Jejak Islam kali ini, mari kita bersama-sama menjelajahi keindahan, makna, dan peran masjid dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pemirsa Jejak Islam? Alhamdulillah, saya Alvin Rahmandia kembali bersama Anda di program Jejak Islam ini. Masjid merupakan salah satu pilar dan fondasi persatuan umat Islam sebagai dasar untuk bisa membangun peradaban, dimulai dari rumah Allah. Sebagai Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah mereka yang memakmurkan masjid Allah ialah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan mereka hanya takut kepada Allah. Hadirin sekalian, saat ini saya berada di Masjid Raya Al-Kautsar di Villa Dago Pamulang. Alhamdulillah, kita akan melihat bagaimana keindahan semangat para jamaah untuk bisa mendirikan ibadah, mendekat kepada Allah, dan semoga menjadi titik perubahan umat dan dakwah ke depan insyaallah. Mari kita akan lihat ke dalam, tetap di Jejak Islam. Bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Alvin Pak dari Jejak Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah sungguh sebuah kebahagiaan kita dapat bertemu dengan salah satu yang atas nama Allah menjadi wasilah dari berdirinya Masjid Raya Al-Kautsar ini, Pak Haji. Ya, Masya Allah. Pak Haji, boleh sedikit diceritakan Pak sejarah awal berdiri masjid yang Masya Allah luar biasa ya, Pak Haji? Sebenarnya sejarahnya mulai awal adalah sebenarnya nggak di sini Mas, di bawah. Awalnya bawah sana. Bawah sana. Karena di sana kurang lega, makanya di itu, dan dulu di 2 tingkat. Dulu 2 tingkat. Ya, karena ini di atas, kan kalau di 2 tingkat jauh tinggi ya. Betul. Akhirnya dipotong. Masya Allah. Nah, itu kita mulai ini tahun 2001, jadi 11 April 2001 kelahiran saya dulu. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Awal mulanya apa Pak yang membuat Bapak menginisiasi Masjid Al-Kautsar ini? Saya sebenarnya pinginnya ya masjid raya ya. Terus berdekatan dengan lengkap untuk KUA atau apa semua macam, ada di situ, ada kelurahan gitu ya. Betul. Tapi Allah memberikan cuma ini aja, jadi yang lain-lain nggak disetujui. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi Masya Allah, ini sebuah masjid yang luar biasanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian juga filosofi penamaan Al-Kautsar nih Pak. Apakah dari Bapak atau bukan atau bagaimana? Bukan, jadi dari arsiteknya sebenarnya. Al-Kautsar itu di air surga mengalir ya. Betul. Jadi kebetulan dia desain ada 2, jadi masjid sama sekolahan gitu. Berbarengan dengan sekolah. Ya. Masya Allah. Jadi menjadi pusat pendidikan dan pusat ibadah juga Pak ya, di Pamulang Tangerang Selatan ini. Iya. Masya Allah. Kira gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kemudian apa namanya Pak untuk arsitekturnya tadi oleh siapa Pak tadi Pak? Arsiteknya Pak Farid. Pak Farid. Pak Farid Amaru Mas gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi sih berbarengan dengan sekolah dan juga masjid ini luar biasa. Kemudian juga bagaimanakah perkembangan masjid sejauh ini Pak? Dari tahun 2001 bertahap apa langsung seperti ini Pak? Bertahap Mas ya? Karena ini kan dana dari warga swadaya. Jadi bukan ada bos
bukan apa itu. Jadi nyicil dikit-dikit. Masya Allah. Nah, sekarang alhamdulillah segini, nanti akan ubahnya ini. Mau Masya Allah. mungkin Februari mau dirubah lagi. Masya Allah. Saat itu tanah yang didapatkan berapa luas dari Pak? 4.350. 4.350. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan kalau boleh mungkin Bapak ingat, mungkin ada sejarah yang Bapak ingat perjuangan bangun masjid apa? Yang mungkin sangat melekat di hati Bapak. Perjuangannya itu panjang Mas. Iya, Jadi iya. sebelum ada masjid ini kan waktu itu penduduk di sini Biladab ini masih dikit. Oke. Jadi waktu itu kalau sholat traweh Iya, itu di rumah saya baik. di Maribaya. Masya Allah. Terus itu berkembang, pindah. Jamaah makin banyak. Banyak. Terus inilah terbangun. Masya Allah. Udah gembira semua. Masya Allah. Masya Allah. Memang Allah berikan apa yang kita butuhkan, Pak ya. Betul. Tapi Allah uji perjuangan kita dulu, Pak ya. Betul. Dimulai dari rumah, Betul. tumbuhkan akhirnya kita Iya. Masya Allah, baik. Betul. Pak Haji, izin mungkin kita boleh setelah ini kita akan lihat dulu, Pak ya. Boleh. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan lihat ke dalam bersama dengan Pak Yoyo, Insya Allah bagaimana kondisi dalam masjid. Semoga memudahkan. Kita akan kembali setelah beberapa saat ini tetap di Jejak Islam. Masya Allah. Baik. Silakan Pak Haji, mari. Ya. Baik, sudah kami bagi insyaallah alhamdulillah. Terima kasih Allah. Masya Allah. Ini yang bakal diganti anak ini, Pak? Iya, ini mau diganti Mas. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kita dapat di saf-saf awal nih. Saf Pak. awal. Masya Allah. Baik. Bismillah pemirsa, alhamdulillah kita berada di dalam ruang utama masjid di saf-saf awal nih, Masya Allah. Masjidnya begitu luar biasa, indah dan nyaman. Pak Yoyo mau izin mungkin bisa ceritakan awal mula desain arsitekturnya ini, apakah pure dari arsiteknya atau mungkin ada diskusi dulu dengan Bapak dan juga timnya? Nah, kalau itu jujur aja arsitek, Iya, tapi diskusi sama saya ini cocok nggak, Betul. karena dia pengennya minimalis, minimalis. Betul. Akhirnya waktu itu bikin limas itu, Ini baik, Dimas untuk atapnya, tapi ternyata sekarang berubah lagi saya itu. Betul. Ini mau saya kasih dom bulat supaya kaligrafinya bagus gitu. Betul. Tapi tetap limas kayak gitu lancip Iya. itu. Betul. Masya Allah. Jadi kita itu dulu berempat Mas. Baik. Berempat, Tunggul, Farid, saya sama Iksan. Ini nama ini yang berputar putih terus ke depan ke belakang makin banyak. Masya Yang Allah. ini Alhamdulillah. begitu ada iya ini betul ini. Iya. Nah, makin antusias warga. Masya Allah. Gitu. Termasuk juga pemilihan ornamennya kayaknya juga ini Minimalis Pak ya. Masya Allah. Minimalis ini memang orangnya susah. Masya Allah. Termasuk rumah saya itu dia yang bikin Mas. Oh, Masya Allah. Kalau saya rubah gini nggak mau deh. Saya yang punya rumah. Tapi terasa simple, nyaman. Masya Allah. Pak, dari proses perencanaan kemudian desain itu berapa lama, Pak? Agak lama Mas. Oh, baik. Jadi waktu itu tersendat-sendat karena proses dari bawah sana Ya. naik ke atas. Baik. Itu agak proses. Jadi mulai dulu tuh untuk penanaman batu pertama Batu itu pertama, betul. 2001 di sana. Oh, di bawah. Ya, Di bawah itu. bawah. Terus teman-teman bilang Pak Haji ini di tanah atas aja. Ya. Ini. Terus Ada apa? ya, saya rundingan sama keluarga. Ya. Akhirnya diizinkan. Masya Allah. Diizinkan di sini. Kira-kira luas ini 4.350. 4.350. Iya. Masya Allah. Itu. Nampung berapa kapasitas Pak jemaah untuk sholat? Kalau sholat di dalam 1.000. Dalam 1.000. Iya. Tapi saya lihat kalau pas acara tuh, Waduh penuh. Masya Allah. Kalau acara kan nggak sholat. Sholat. Bahkan pakai luar Pak ya? Luar. Masya Allah. Luar sana. Jadi di sini sudah didatengin
Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap progres di Ya bagus, jadi begitu ada progresnya gini, sumbangan ngalir terus mas. Karena percaya sama pengurusnya ya. Betul. Waktu belum itu ya pagi sore ya. Iya. Tapi memang masyarakat itu harus melihat Betul. baru tergerak. Dan sekarang alhamdulillah kalau kita manggil ustadz yang top itu Masya Allah, Masya Allah. gampang. Masya Allah. Adi Dayat itu, iya Adi Dayat, Ustadz Adi Dayat nggak pakai spanduk. Masya Allah. Oh, respon. Waduh, begitu. Tapi mungkin respon warga saat takdir alhamdulillah senang Pak ya? Seneng, walaupun macet ya. Ya, Masya Allah. Walaupun macet. Betul. Kan macetnya luar biasa mas. Komplek, Masya Allah. parkir penuh di lapangan, Iya. lapangan belakang, di depan penuh. Masya Allah. Masya Allah. Tapi happy aja. Alhamdulillah. Cuma tadi menarik Pak ya, yang tadi sampaikan. Memang segala-galanya harus dimulai dulu Pak ya. Siap. Bapak bergerak dulu, baru yang lain terinspirasi untuk Iya. ikutan. Betul. Masya Allah. Betul. Dan saya lihat di sekilas di sejarah masjid ini dana pribadi, swasembada warga. Iya. Masya Allah. Ya, Sama ampun. gotong royong ya Pak ya. Gotong royong terus. Saya alhamdulillah gitu ya. Hanya wiwitannya, yang Iya. pertamanya saya terus selanjutnya udah rebutan. Masya Allah, Masya Allah. Wih, Pak Haji, kayaknya kalau cerita sejarah nampaknya nggak cukup waktu nih Pak Haji, Masya Allah. Mungkin setelah ini kita akan ngobrol terkait program dengan Pak Doyo, Pak ya? Iya, Pak Doyo. Baik, Masya Iya, Allah. Pak Doyo. Pemirsa, baik. Kalau gitu Pak Haji, Iya. setelah ini pemirsa kita akan coba ngobrol terkait program kegiatan apa yang dilaksanakan masjid ini di Masjid Raya Pasar ini, sehingga inspirasi untuk kita untuk bisa lebih bergiat di ibadah, Masya Allah Pak Haji. Iya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Islam. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Semoga memudahkan. Insya Allah. Pemirsa, ternyata di Masjid Raya Al-Kautsar ini terdapat banyak kegiatan lain, seperti yang saat ini sedang berlangsung. Terlihat ibu-ibu yang sedang berkegiatan. Jadi Majelis Taklim Al-Kautsar itu merupakan majelis taklim terbesar karena kita ada di Komplek Kiradago. Kita membawahi 5 RW. Jadi di masing-masing klaster itu ada masjid atau musolanya, di mana masing-masing masjid atau musola di klaster tersebut punya kegiatan. Tapi sentralnya adalah di Masjid Raya Al-Kautsar ini, dan kita mengadakan rutin kajian setiap hari Kamis sekitar jam 8:30 sampai sebelum waktu zuhur. Alhamdulillah, bersyukurillah untuk kegiatan ini ibu-ibunya juga cukup aktif, cukup kooperatif sekali untuk memakmurkan masjid, dan benar-benar setiap minggu itu pekan pertama, pekan kedua, di mana kita mendatangkan ustazah yang tetap itu juga responnya bagus. Setiap sebulan sekali kita ada kajian duha akbar. Harapan kedepannya insya Allah kami berharap semua pengurus lebih untuk solid lagi, lebih kompak lagi untuk bisa memakmurkan masjid, sehingga siar kami itu bisa lebih luas lagi, bukan hanya di Tangerang Selatan tapi juga di Tangerang. Gitu, harapan kami seperti itu. Baik, bismillah, alhamdulillah pemirsa Jejak Islam, kita masih berada di Masjid Raya Al-Kautsar, dan kali ini saya bersama dengan Bapak Doyo selaku sekretaris dari Yayasan Islamiyah Al-Kautsar Indonesia yang menaungi masjidnya. Alhamdulillah. Baik Pak Doyo, mohon izin Pak. Ya, Masya terima kasih Allah. atas kehadiran Kita ya. masih berada di masjid, dan di belakang kita ada anak-anak yang sedang belajar nih Pak. Ini Ya. bagian dari program masjid juga Pak? Iya, ini adalah salah satu program di bawah TPQ, Taman Pendidikan Quran untuk Anak-anak. Program ini berjalan di sore hari dari jam 4 sore sampai sebelum maghrib, dari hari Senin sampai hari Kamis. Masya Allah. Dan lama-lama banyak Pak ya? Kegiatan sudah berjalan hampir 3 tahun, ya kan? Jadi sudah mulai ada beberapa tingkat menggunakan metode namanya metode UMI, jadi metode untuk belajar Al-Qur'annya. Iya. Masya Allah. Pak Doyo, selain tadi kegiatan ibadah, kemudian juga anak-anak di TPQ, ada program apa sih Pak di masjid kita? Iya, jadi
Jadi Yayasan Islami Al-Kautsar Indonesia itu menaungi beberapa bidang. Salah satu yang tadi kita adalah DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Betul. Itu untuk menaungi bidang peribadatan, dakwah dan juga pemudaan. Kemudian ada majelis taklim untuk pengajian ibu-ibu. Kemudian kita ada bidang ekonomi dan pembangunan. Jadi kalau Pak Haji tadi cita pembangunan itu ada di bawah bidang ekonomi dan pembangunan. Ya, terus kita kemudian ada juga Al-Muawana, itu di sana kita ada ambulan itu untuk pelayanan pemulasaran jenazah sampai pengantaran ke makam. Masya Allah. Ada beberapa bidang di sini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bagaimana tidak hanya jadi pusat ibadah, tapi juga pusat pelayanan masyarakat. Mas, betul. Jadi ini untuk bertemunya semua masyarakat di sini. Masya Allah. Sehingga mereka yang berinfak super positif jadi terasa peluang pahalanya gitu. Ya, Mas, alhamdulillah. Kita ada juga bidang rumah tangga. Jadi yang melayani misalnya ada untuk acara nikahan di gedung ini, untuk angkat, itu juga kita ada bidang rumah tangga yang melayani masyarakat apabila ada mau melakukan hajat di sini. Baik. Dan program anak-anak ini berarti di bawah DKM atau di bawah yayasan? Di bawah yayasan. Di bawah yayasan. Jadi satu bidang namanya bidang PPQ dan PYD. PYD itu adalah pengembangan yatim duafa. Jadi di PYD itu kita memberikan beasiswa untuk biaya sekolah kepada anak-anak yatim dan duafa. Jadi setiap bulan kita rutin ada donatur, ya kan, kemudian kita salurkan kepada yang berhak menerima. Masya Allah. Jadi tercatat berapa banyak Pak sejauh yang sudah dibina oleh? Di atas 50 anak. Jadi dari pendidikan SD, SMP bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi. Ya, jadi program itu berlanjut. Ya. Istimewa, Masya Allah. Di masjid itu luar biasa kayak Masya Allah. Nah, lalu tadi terkait tadi Ustaz sebutnya apa? Al-Muawana. Al-Muawana, ya. Itu ambulans pengajian jenazah. Iya. Ini khusus warga sini atau mungkin apa luas juga yang? Iya, jadi sebenarnya untuk Al-Muawana ini melayani untuk semua warga, tetapi diutamakan bila ada guru, tapi juga warga sekitar apabila ada kedukaan bisa menghubungi kami, ya kan, dari mulai pelayanan ambulan, kemudian pemulasaran jenazah sampai pengantaran ke makam sampai pemakaman. Masya Allah. Berarti sudah 3 tahun. Kalau Al-Muawana Ini sudah lama, sudah hampir mungkin di atas 10 tahun sudah berjalan terus. Iya. Ini pas ada awal masjid sendiri Pak ya? Iya, betul, betul. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini bagaimana terasa sekali semangat gotong royongnya nih Pak ya? Iya. Banget. Pak Doyo, salah satu yang mungkin jadi bukan kendala ya seperti biasa, mungkin membangun tuh mudah Pak. Iya. Mungkin dalam menjaganya nih Pak, ini sangat bersih sekali nih Bapak ya. Iya. Bapak dan tim DKM dan yayasan gimana Pak bisa menjaga agar kebersihan terjaga ini Pak? Jadi kita tadi ada bidang rumah tangga, kemudian juga bidang keamanan. Jadi itu 2 bidang yang penting untuk memelihara kebersihan masjid. Jadi kita ada petugas marbot juga, ada petugas keamanan, semua dimanage oleh manajemen dari bidang rumah tangga di Masjid Raya Al-Kautsar ini. Jadi memastikan bahwa karpet juga tiap hari harus bersih, kemudian berapa lama sekali, ya ada acara sausul juga melakukan pembersihan yang lebih bersih lagi. Masya Allah. Paling terasa jemaah nih ya kalau kita sholat saat sujud ya, aduh kalau Iya, udah nyaman sujud berarti nih kalau yang lainnya insya Allah terjaga. Iya. Masya Allah. Baik Pak, tapi kalau boleh sedikit sharing dengan para jemaahnya, ini kan sebenarnya sudah dari tahun 2000 Pak ya. Ya, 2000 kita awal membangun masjid ini. Ya. Jalan hingga sekarang, tantangan terbesar yang Bapak rasakan bersama Iya. dengan yayasan dan DKM. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengajak semua umat muslimin di terutama Viladago ini untuk ke masjid, tantangannya itu. Makanya kita mengadakan rutin kegiatan-kegiatan seperti tiap Sabtu Minggu itu kita ada setelah subuh ada kajian. Masya Allah. Ya, jadi kita harapkan Satu minggu. tiap minggu, setiap Sabtu Minggu itu selalu ada, terus malam Senin juga ada kajian juga. Masya Allah. Jadi kita harapkan jamaah bisa berkumpul di sini mengikuti kajian yang temanya juga berlanjut. Iya, berlanjut. Jadi ada tema-tema tertentu dan yang kita panggil juga ustadznya juga membawakan tema yang sama, jadi berkelanjutan. Bukan program Pak ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah pasti ini cuacanya aja enak, apalagi pas kajian Pak itu segar banget pas kayaknya. Iya, betul. Iya. Dan lagi-lagi ini bagian dakwah Pak ya. Iya, Mengajak alhamdulillah. masjid sudah begitu nyaman, lapang, kita ngajak masyarakat sebagai sama Iya, betul. Dan kalau izin Pak Doyo, harapan Bapak ke depan dengan Masjid Raya Al-Kautsar ini Ya, seperti apa? jadi ke depan yang penting bahwa masjid ini adalah sebagai pusat peribadatan, kemudian pusat dakwah juga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi kita harapkan jumlah jamaah makin banyak, kemudian dari kami dari yayasan juga pelayanannya makin bagus, sehingga masyarakat sini juga cukup senang, sehingga merindukan datang ke masjid, utamanya itu. Betul sekali Pak, Masya Allah. Kalilah tempat kita mendekat kepada Allah Pak ya. Amin. Pusat ketenangan, pusat ibadah, dan Masya Allah. Semoga Allah balas kebaikan
sudah berikhtiar, Ya. Masya Allah. Baik, Pak Doyo, terima kasih. Mungkin sejenak, mungkin setelah ini kita akan booking lagi. Ya, terima kasih. Pak Alvin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa, tetap menjaga Islam. Setelah ini kita akan kembali berkeliling. Semoga memudahkan. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Semoga memudahkan di jejak Islam. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Melihat keindahan eksterior Masjid Raya Al-Kautsar yang didominasi warna krem, coklat, dan sedikit sentuhan gold, membuat masjid ini terlihat megah. Salah satu hal unik dari masjid ini yaitu terdapat selasar di samping masjid yang memberi kesan luas, teduh, dan nyaman. Cocok untuk para jamaah bersantai sejenak setelah beribadah. Langit-langit yang tinggi, desain modern, namun tetap penuh makna, memberikan rasa damai dan nyaman bagi setiap jamaah yang siap beribadah. Setiap sudut masjid ini dirancang untuk memberikan kesan yang menyenangkan, seolah menyambut kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Raya Al-Kautsar, Villa Dago, Pamulang, dengan segala keindahan dan juga sejarah perjuangan di baliknya. Alhamdulillah, ini sebuah inspirasi bagi kita semua untuk bisa lebih bersemangat, bergotong royong, membangun rumah Allah dan menghidupkannya. Kenyamanan telah tersedia dengan begitu luar biasa, namun perjuangan, berdakwah, mengajak seluruh umat Islam untuk bisa menghidupkannya akan terus berjalan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Mari kita mendekat kepada Allah, tegakkan sholat. Semoga Allah berkahi kita semua. Demikian jejak Islam pada kesempatan kali ini. Saya Alvin Rahmani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.